Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MSDM di pertemuan kedua, yaitu peran dan fungsi MSDM. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran MSDM secara umum, peran MSDM berhubungan dengan strategi perusahaan, peran MSDM dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah MSDM dan competitive advantage perusahaan. Kita maju ke peran umum MSDM. Kita lihat di sini ada sebuah piramid, and the top of the pyramid kita lihat ada menggapai tujuan perusahaan sebagai tujuan dari MSDM. Nah, di bawah yang paling mendasar, the bottom line ini yang paling luas, yaitu peran MSDM sebagai administrasi. Jadi peran administratif MSDM fokus pada pekerjaan administrasi secara ekstensif. Ini artinya adalah MSDM itu bertugas untuk mengurus segala kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan administrasi perusahaan. Nah, naik satu level lagi, itu ada peran MSDM sebagai penasehat karyawan. Nah, di sini dia bertugas sebagai petugas moral dalam tanda kutip. Maksudnya adalah MSDM ini berperan sebagai motivator, bisa berperan sebagai orang-orang yang membantu karyawan yang terlihat mengalami kesulitan baik dalam hal pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Naik lagi yaitu peran MSDM sebagai operasional, mengatur sebagian besar aktivitas SDM. Maksudnya adalah SDM A ditempatkan di divisi apa, SDM B ditempatkan di divisi apa, dan seterusnya. Dan yang paling khusus di sini kita lihat yaitu peran strategis berhubungan dengan SDM sebagai kontributor bisnis. Kita akan membahas dua peran ini dalam slide berikutnya. Nah, di sini adalah peran administratif perusahaan. Pertama, MSDM itu menangani administratif dan administrasi perusahaan. Perlu diketahui, administrasi itu yang berhubungan dengan catat-mencatat, itu administrasi, sedangkan administratif itu semua hal yang berhubungan dengan administrasi perusahaan, jadi bukan hanya catat-mencatat. Jadi, setelah dicatat pasti dianalisis. Nah, yang menganalisis itu adalah bagian MSDM atau divisi SDM perusahaan. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah MSDM sebagai pihak yang menentukan bagaimana SDM dipekerjakan. Maksudnya di sini adalah apakah SDM itu diambil dari internal perusahaan, jadi kita meng-hire atau mempekerjakan pegawai dan dimasukkan ke perusahaan, atau hanya melakukan yang namanya outsourcing atau kontrak. Nah, kita bisa lihat di sini, biasanya bila perusahaan mempekerjakan pegawai itu dimasukkan di dalam internal perusahaan, biasanya ditempatkan ke bagian-bagian strategis seperti bagian operasi, di sistem informasi, perencanaan, dan administrasi kompensasi yang mencakup gaji, upah, honor, tunjangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan outsourcing itu lebih ke bisa dua. Pertama adalah pihak-pihak atau bagian-bagian dari perusahaan yang tidak terlalu membutuhkan pengambilan keputusan yang besar, itu di bagian administrasi dan pelayanan pelanggan seperti customer service, atau bahkan lebih dari itu, pihak-pihak tertentu yang mempunyai keahlian-keahlian lebih yang khusus yang didatangkan dari luar untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Itu adalah. Nah, selain itu, kita lihat ada peran umum MSDM. Jadi ada sebagai penasihat karyawan. Jadi sebagai penasihat karyawan di sini, MSDM itu bekerja sebagai jembatan antara karyawan dan perusahaan. Nah, kedua, yang seperti tadi dikatakan adalah sebagai pembela bagi karyawan. Biasanya perusahaan itu tanpa sengaja tidak melakukan hak-hak yang dimiliki oleh karyawan, tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka MSDM itu bertugas untuk membela hak-hak dari karyawan. Tapi di satu pihak, MSDM juga menyeimbangkan peran sebagai penasehat ini, sebagai pembela ini, dan peran MSDM sebagai kontributor bisnis atau sebagai perwakilan dari manajemen. Nah, itu untuk nanti intinya adalah MSDM berada di tengah-tengah di antara karyawan dan di antara manajemen untuk mencari win-win solution di mana kedua belah pihak itu akan mendapatkan keuntungan.
Nah, kedua yaitu peran operasional. Peran operasional di sini bisa kita lihat yaitu bersama manajer operasi merumuskan dan menempatkan SDM ke bagian operasional sesuai kualifikasi. Jadi ini seperti yang kita sebutkan di sini adalah menempatkan the right man in the right place. Jadi kalau dia adalah lulusan manajemen, ditempatkan di bagian manajemen, jurusan teknik berarti ditempatkan di bagian sistem dan lain-lain. Oke, di sini yang kita maju lagi di peran MSDM sebagai dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ada 4 peran utama. Yang pertama adalah pemberi saran. Jadi divisi SDM itu akan memberi saran bagi top manajemen dan memberi pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua adalah ikut serta dalam formulasi strategi perusahaan. Nanti ini akan kita jelaskan di slide berikutnya bagaimana peran SDM. Dan yang ketiga, melihat secara helikopter view. Maksudnya di sini adalah contoh ya, manajer divisi operasional melihat sesuatu atau melakukan pengambilan keputusan pasti berdasarkan divisinya, divisi operasional. Bagian perencanaan itu mengambil keputusan itu berdasarkan divisinya, jadi dia melihat secara perencanaan perusahaan. Begitupun bagian pemasaran. Nah, MSDM di sini bertugas sebagai helikopter view, jadi seperti halnya helikopter terbang di angkasa dan melihat di bawahnya secara keseluruhan, gitu, seluruh divisi dari perusahaan, dan menemukan strategic decision yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menentukan future orientation atau arah perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini dia yang strategi formulation yang baru saja tadi disebutkan. Jadi untuk menentukan strategi formulation itu MSDM melihat ke 5 hal utama. Yang pertama, internal strength, kelebihan, kekuatan. Kedua, internal weakness, apa sih kelemahan dari perusahaan. Ketiga, environmental opportunities, apa sih kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana. Dan environmental threat, atau ancaman-ancaman apa yang ada di luar sana di lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah competitor action, jadi apa yang dilakukan perusahaan kompetitor, saingan saat sekarang dan kira-kira diproyeksi di masa yang akan datang. Jadi kelima hal ini akan digunakan untuk memformulasikan strategi yang akan dibawa ke action apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, berhubungan dengan itu, pengambilan keputusan ada hal-hal nih yang mempengaruhi MSDM dalam hal ini. Di sini kalau kita lihat ada 3 hal yang mempengaruhi SDM dalam pengambilan keputusan. Pertama itu adalah strategi. Apa sih strategi perusahaan? Contoh ya, strategi perusahaan itu untuk menjadi market leader. Untuk menjadi market leader di industrinya, perusahaan akan melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, untuk memenuhi strategi tersebut, apa yang harus dilakukan SDM? Berarti SDM harus menyediakan pegawai-pegawai tenaga kerja sebanyak mungkin di hampir di setiap daerah tujuan tuh untuk dapat mencapai tujuan perusahaan menjadi market leader. Yang kedua, kalau bisa dilihat di sini adalah apa yang terjadi di luar sana secara global gitu. Secara global itu tren apa yang sedang terjadi? Contohnya sekarang nih kita mengalami musibah coronavirus outbreak ini. Jadi ada terjadi perubahan-perubahan dalam pengambilan keputusan dalam semua perusahaan, di mana perusahaan menahan diri, contohnya dalam melakukan strategi-strategi ekspansi, dalam melakukan penanaman modal dan lain-lain, itu disebabkan dengan tren-tren yang ada di dunia secara global, baik itu tren positif maupun tren negatif. Dan yang ketiga yang mempengaruhi adalah teknologi. Mungkin kita ingat bertahun-tahun yang lalu di mana semua hal yang dilakukan dalam perusahaan itu dilakukan secara manual. Nah, saat itu kita membutuhkan banyak sekali SDM yang bekerja. Nah, sekarang dengan adanya mesin, adanya sistem, akhirnya SDM itu terdecreased atau terkurangi dan biaya-biaya itu bisa dialihkan ke biaya-biaya pengadaan mesin atau sistem teknologi lainnya. Seperti itu.
Oke, ini adalah MSDM dan competitive advantage. Secara harafiah, competitive advantage ini sebenarnya adalah kelebihan yang dimiliki perusahaan yang menjadikan perusahaan itu unggul dan dipilih oleh konsumen. Itu secara sangat sederhana. Jadi kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa membuat perusahaan tersebut lebih dari perusahaan lain, itu competitive advantage. Nah, untuk membangun competitive advantage itu ada modelnya. Ini adalah model yang dibuat oleh Michael Porter yang sangat legendaris. Terdiri dari primary activities dan support activities. Kita lihat human research management di sini masuk di salah satu hal yang dapat menentukan competitive advantage dari perusahaan. Dan terakhir, kita lihat di sini di mana sih hubungannya antara MSDM dan competitive advantage. Jadi perusahaan itu ingin membuat competitive advantage, ingin menentukan kelebihan-kelebihan mereka kalau bisa memiliki sustainable competitive advantage. Jadi kelebihan-kelebihan yang bersifat berkesinambungan terus-menerus. Nah, tujuan ini lalu dijabarkan di dalam 4 divisi utama perusahaan: operasional, HR atau SDM, finance, and marketing. Dari 4 divisi ini lalu disettinglah siapa sih orang-orangnya, culture atau budaya organisasi seperti apa yang harus kita setting atau kita tumbuhkan untuk mendapatkan ini competitive advantage, proses dan operasionalnya seperti apa, produknya seperti apa, intellectual property, IP, intellectual property, capital, modal, and natural resource, sumber daya alam, dan terakhir adalah teknologi. Nah, di lain pihak, semua variabel-variabel ini selain diciptakan oleh divisi-divisi ini, kita lihat tanda panahnya, juga variabel-variabel inilah yang membentuk akhirnya sustainable competitive advantage. Jadi hubungannya ada di situ. Oke, terima kasih. Itu adalah materi pada pertemuan kedua, dan kita akan lanjut ke diskusi.